Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dari program studi sarjana terapan gizi dan dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang akan mempresentasikan mengenai effectiveness of iron supplementation for iron deficiency intervention in adolescent girl. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inka Syanayana Ayu Maharani dari STR Gizi Reguler B dengan NIM 21083. Saya Eva Yudita dari STR Gizi Reguler A dengan NIM 21034. Saya Sola Gracia dari STR Gizi Reguler A dengan NIM 21042. Saya Aliah Mediantika dari STR Ali Jinjang dengan NIM 115. Next. Baik, yang pertama akan menjelaskan mengenai artikel dengan judul School-Based Supplementation with Iron, Folic Acid, or Multiple Micronutrient Tablets to Address Anemia Among Adolescents in Burkina Faso, a cluster randomized trial. Dengan latar belakangnya, anemia zat gizi besi merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di kalangan remaja di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang berkaitan dengan masalah kesehatan jangka panjang, gangguan kognitif, dan kemampuan belajar di sekolah yang buruk. Next. Di sub-Saharan Afrika, lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 18 tahun memiliki kualitas pola makan yang rendah, terdapat kerawanan pangan dan penyakit penularan yang tinggi, dan sering terjadinya kehamilan dini. Sehingga sangat penting untuk mengatasi defisit mikronutrien termasuk defisit zat besi di kalangan remaja untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan derajat kesehatan. Next. Maka suplementasi zat besi dan asam folat berbasis sekolah telah dilakukan dan efektif dalam mengurangi kejadian anemia di kalangan remaja putri. Next. Selanjutnya, tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas suplementasi berbasis folat dengan zat besi asam folat atau suplemen multimikronutrien. Lalu untuk aim-nya untuk memajukan pemahaman tentang jenis intervensi yang akan dilakukan yang mempunyai dampak besar dalam menanggulangi kejadian anemia dan defisiensi mikronutrien lainnya di kalangan remaja pada negara-negara berkembang. Next. Lalu untuk tiga question-nya yaitu apakah suplementasi zat besi dengan asam folat atau suplementasi multiple mikronutrien efektif untuk mengatasi anemia pada remaja di Burkina Faso. Dengan kata kuncinya ada remaja, anemia, suplementasi zat besi dan asam folat, multiple micronutrient supplementation. Next. Lalu untuk penjabaran pikonya, yang pertama P atau person atau problemnya yaitu remaja dan anemia. Lalu interventionnya yaitu pemberian suplemen zat besi dan asam folat atau multiple micronutrient supplementation. Lalu comparisonnya yaitu tidak menerima suplementasi dan O-nya yaitu efektif mengatasi anemia pada remaja. Next. Lalu synthesis of evidence-nya pada jurnal yang sama dilakukan pada remaja perempuan di Bangladesh. Dalam penelitiannya membandingkan pemberian suplementasi dengan suplemen MMS atau IFA 2 kali dalam seminggu selama 3 bulan. Dan dalam penelitian tersebut tidak ditemukan perbedaan rata-rata hemoglobin atau konsentrasi serum ferritin antara dua kelompok. Namun dalam penelitian tersebut, baik dua suplementasi IFA atau MMS memiliki prevalensi anemia yang jauh lebih rendah setelah intervensi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk outcomes dan measurement plans, hasil dievaluasi pada individu, penentuan hemoglobin yang termasuk kategori anemia berdasarkan WHO ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dan usia, yang mana anemia tersebut dikategorikan menjadi tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Kemudian untuk kadar hemoglobin diselidiki sebagai ukuran berkelanjutan dalam satuan gram per desiliter dan analisis dilakukan dengan menggunakan STATA-17 atau STATA-Corp LLC. Next. Untuk metodenya,
Penelitian ini dilakukan dengan uji coba cluster randomized, yang mana 3.123 siswa sekolah menengah berusia 10 hingga 18 tahun di Burkina Faso diberikan suplemen IFA atau IFA mingguan, kemudian MMS harian, atau menerima pendidikan gizi standar sebagai kontrol. Kemudian pemberian suplementasi ini diberikan antara April 2021 hingga April 2024 sebanyak 2 suplementasi periode. Yang pertama 10 minggu, kemudian dilanjutkan 16 minggu. Kemudian dipisahkan dengan jeda 20 minggu tanpa suplementasi. Lalu hasil hemoglobin dievaluasi 4 kali. Next. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil hemoglobin yang lebih tinggi pada siswa yang diberi suplemen IFA dibandingkan siswa yang tidak menerima suplementasi, dan ditemukan peningkatan hemoglobin sebesar 0,52 gram per desiliter setelah suplementasi. Next. Untuk implication for practice, suplementasi IFA atau MMS dengan anemia mempunyai potensi dalam mengatasi anemia pada remaja sekolah. Namun penelitian lanjutan diperlukan untuk menyelidiki apakah memperpanjang periode intervensi dengan menggunakan suplemen dalam waktu yang lebih lama lebih efektif dibandingkan menggunakan periode suplementasi yang waktunya relatif singkat seperti yang terdapat pada penelitian. Next. Kemudian artikel yang kedua dengan judul A Community-Based Randomized Control Trial Providing Weekly Iron Folic Acid Supplementation, Increase Serum Ferritin, Folate, and Hemoglobin Concentration of Adolescent Girls in Southern Ethiopia. Untuk latar belakang penelitian, anemia banyak terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah dan lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Anemia ini dikaitkan dengan dampak buruk termasuk kemampuan kognitif dan kinerja fisik yang buruk, lebih rentan terhadap penyakit dan komplikasi perinatal seperti berat badan lahir rendah, kematian neonatal, dan kelahiran prematur. Next, untuk purpose and aim. Untuk purpose-nya untuk mengevaluasi efek dari suplementasi IFA mingguan berbasis komunitas selama 3 bulan pada serum ferritin, folat, dan hemoglobin di kalangan remaja perempuan di zona Wolaita dan Hadiah Ethiopia Selatan untuk M-nya, untuk membuktikan penelitian tersebut berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi serum ferritin, folat, dan hemoglobin pada remaja perempuan. Untuk pickle question-nya, apakah suplementasi zat besi dan asam folat mingguan dapat meningkatkan serum ferritin, folat, dan konsentrasi hemoglobin pada remaja perempuan di Southern Ethiopia? Next. Untuk pickle-nya, P itu remaja perempuan, I pemberian suplemen zat besi dan asam folat mingguan, C tidak menerima intervensi, O peningkatan serum ferritin, folat, dan konsentrasi hemoglobin. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah synthesis of evidence. Penelitian ini maupun penelitian sebelumnya dilakukan di Hirna, Ethiopia. Keduanya sama-sama mengidentifikasi tingginya tingkat simpanan zat besi dalam tubuh. Kemudian outcomes dan measurement plans-nya adalah konsentrasi awal Hb, SF, SFOL, dan JRP serupa pada kedua kelompok dengan P lebih dari 0,05. Kemudian penyimpanan zat besi marginal menurun dari 49 menjadi 12% setelah 3 bulan penggunaan LIFAS. Setelah menyesuaikan faktor perancu dalam model regresi linear berganda, diperlukan waktu 3 bulan intervensi LIFAS dikaitkan dengan peningkatan 4,10 mg per mililiter folat serum, 39,1 mikrogram per liter dalam serum ferritin, dan 1,2 gram per desiliter dalam konsentrasi hemoglobin dibandingkan dengan kelompok kontrol. Metodenya, pada penelitian ini menggunakan desain RCT berbasis komunitas yang dilakukan di 4 zona desa Wolaita dan Hadiah menggunakan desain 2 kelompok paralel, yaitu 1 kelompok intervensi dan 1 kelompok kontrol. Kemudian kelompok intervensi mengonsumsi suplemen IFA mingguan dan kelompok kontrol tidak menerima apapun. Suplementasi IFA dipantau oleh 4 perawat klinis dan 2 supervisor. Findings yang ditemukan dalam jurnal ini diantaranya regresi linear multivariat menunjukkan efek signifikan dari program LIFAS pada konsentrasi folat serum akhir, ferritin, serum, dan hemoglobin.
Semakin rendah konsentrasi awal ferritin, folat, dan hemoglobin, semakin tinggi dampak program BIFAS. Kemudian implication for practice, program BIFAS berbasis komunitas secara signifikan meningkatkan serum ferritin, serum folat, dan konsentrasi hemoglobin darah di kalangan remaja putri. Kemudian ada artikel ketiga dengan judul Weekly Iron Folate Supplementation in Adolescent Girls, an Effective Nutritional Measure for the Management of Iron Deficiency Anemia. Background pada penelitian ini adalah gagasan mengenai suplementasi zat besi setiap minggu lebih dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan bukan tindakan terapeutik terhadap defisiensi zat besi dan perkembangannya menjadi anemia. Pendekatan pencegahan ini mempertimbangkan kapasitas sel-sel usus segar untuk menyerap zat besi dan mengirimkannya ke transferin sebagai respon terhadap sinyal internal yang mencerminkan status zat besi tubuh secara keseluruhan dan kebutuhan homeostasis. Pergantian mukosa usus manusia menjadi dari setiap 5 sampai 6 hari dan mencegah zat besi hanya pada sel-sel mukosa baru untuk penyerapan optimal tampaknya menjadi pilihan yang menarik untuk pencegahan defisiensi zat besi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu mengenai purpose NM. Untuk purpose-nya yaitu untuk memberikan landasan ilmiah terhadap intervensi suplementasi zat besi folat mingguan dibandingkan dengan suplementasi zat besi harian dalam pengelolaan anemia defisiensi besi pada remaja perempuan. Untuk M-nya yaitu untuk menilai dampak suplementasi zat besi folat mingguan dibandingkan dengan suplementasi zat besi harian dalam pengelolaan anemia defisiensi besi pada remaja perempuan. Selanjutnya, untuk pertanyaan pikonya yaitu apa dampak zat besi harian dalam pengelolaan anemia defisiensi besi pada remaja perempuan. Kemudian untuk pikonya, untuk P atau problem atau population yaitu remaja putri yang mengunjungi pusat kesehatan dan pelatihan perkotaan. Kemudian untuk I-nya atau intervention yaitu pemberian suplementasi zat besi dan asam folat setiap hari. Untuk C-nya yaitu compensation yaitu pemberian suplementasi zat besi dan asam folat mingguan selama 3 bulan. Untuk O-nya atau outcome yaitu pengelolaan anemia defisiensi besi pada remaja perempuan. Untuk synthesis of evidence-nya, yaitu dalam dekade terakhir, sebagian besar penelitian di berbagai belahan dunia dengan populasi berbagai usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendekatan mingguan lebih manjur dan efektif dibandingkan pendekatan harian. Selanjutnya, untuk outcome and measure plans-nya yaitu rata-rata usia subjek penelitian pada kelompok suplementasi zat besi dan asam folat harian dan suplementasi zat besi dan asam folat mingguan masing-masing adalah 13,48 dan 13,55 tahun. Kemudian untuk rata-rata hemoglobin sebelum intervensi adalah 10,1 gram per DL dan 10,4 gram per DL. Rata-rata peningkatan hemoglobin setelah penelitian selama 1 bulan pada masing-masing kelompok hampir sama, yaitu 1,0 gram per DL dan 1,0 gram per DL. Reaksi merugikan obat adalah 8,3% pada pemberian mingguan dibandingkan dengan 13,35% pada pemberian harian. Sakit perut merupakan reaksi merugikan obat yang paling umum terlihat. Kemudian untuk metodenya, uji coba terkontrol secara acak dilakukan pada remaja putri yang mengunjungi pusat kesehatan dan pelatihan perkotaan selama periode penelitian Juni tahun 2011 hingga Oktober tahun 2012. Sebanyak 120 remaja putri anemia didistribusikan secara acak dengan pengacakan blok dalam 2 kelompok, satu menerima suplementasi zat besi asam folat setiap hari dan kelompok lainnya menerima suplementasi zat besi dan asam folat mingguan selama 3 bulan. Selanjutnya, untuk findings-nya yaitu peningkatan
rata-rata kadar hemoglobin pada kelompok suplementasi IFA harian adalah 1,04, sedangkan pada kelompok suplementasi IFA mingguan adalah 1,0 gram per dl. Bila hasil kedua kelompok ini dibandingkan dengan menggunakan uji T independen 2 sampel dengan CI2 sisi 95%, maka nilai P untuk kenaikan rata-rata hemoglobin adalah 0,53. Meskipun nilai ini secara statistik tidak signifikan, hal ini juga menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut mempunyai efektivitas rezim yang sama. Ketika rezim ini dianalisis efektivitasnya, rezim harian dan mingguan menunjukkan hasil positif yang signifikan. Hasilnya sungguh menggembirakan untuk suplementasi IFA mingguan sebagai pengobatan alternatif yang baik untuk pencegahan dan pengendalian anemia pada remaja putri. Selanjutnya, untuk implikasi for practice-nya yaitu suplementasi mingguan menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi dan efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan suplementasi harian yang menunjukkan potensi sebagai strategi yang lebih efektif dan dapat diterima oleh pasien. Penggunaan suplementasi zat besi dan asam folat mingguan sebagai pendekatan pencegahan anemia defisiensi besi yang efektif terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Baik, ini untuk daftar pustaka, untuk artikel penelitian yang kami gunakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.